Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumardi, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan program studi yang saya ambil yaitu Teknik Elektro, NPM 1840302032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi fuzzy logic pada jurnal ilmiah. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai fuzzy logic secara lengkap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu jurnal ilmiah yang saya temukan pada Google Scholar dengan judul penelitian yaitu perancangan logika fuzzy untuk sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman. Oke, maaf sebelumnya, saya akan selalu menghadap ke arah depan begini karena PPT saya berada di depan saya. Oke. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Berikut merupakan jurnal ilmiah yang saya peroleh dari Google Scholar dengan penulis Nasron, Suroso, Asriani, dan Rahma Putri. Untuk sebelumnya saya meminta izin kepada penulis untuk dapat direview jurnal ilmiahnya. Oke, jurnal ilmiah ini terdiri dari 6 sub pokok pembahasan dan 6 halaman. Oke, lanjut saja. Apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang adalah alasan rasional yang membuat seorang peneliti itu tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, baik itu berdasarkan fakta-fakta, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada tujuan penelitian. Nah, secara umum tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, bisa juga untuk membuktikan atau menguji pengetahuan yang sudah ada, lalu mengembangkannya. Yang ketiga itu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yaitu keuntungan atau potensi yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian itu dilakukan. Manfaat juga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Berikutnya yaitu solusi. Solusi merupakan jalan keluar atau jawaban dari suatu permasalahan. Kemudian ada model fuzzy. Nah, model fuzzy ini merupakan metode fuzzy yang digunakan. Pada dasarnya, metode fuzzy ini terdiri dari 3 macam, yaitu metode Sugeno, Mamdani, dan Tsukamoto. Nah, pada jurnal ilmiah ini digunakan metode Sugeno. Terus ada fusifikasi. Nah, fusifikasi ini merupakan pengubahan atau pengkonversian data dari numerik menjadi data linguistik. Selanjutnya yaitu rule based. Nah, rule based ini berisi pernyataan-pernyataan logika fuzzy yang biasanya berbentuk if then. Nah, semisal if-nya yaitu inputan dari suatu sistem bernilai tertentu, maka outputannya atau then-nya yaitu menghidupkan pompa dan kipas pada waktu tertentu juga. Kemudian ada diffusifikasi. Nah, diffusifikasi ini merupakan tahapan terakhir atau langkah terakhir dari logika fuzzy. Pada tahapan ini yaitu pengkonversian hasil yang diperoleh menjadi bilangan real yang kemudian akan diambil menjadi aksi dari sistem kendali. Terus ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini merupakan proses atau pengelompokan informasi yang diperoleh dari suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pemikiran. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, di sini pembahasan itu mengemukakan analisa atau ulasan mengenai hasil penelitian yang kemudian akan ditemukan kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian. Selanjutnya yang didapatkan yaitu yang saya peroleh dari pembelajaran jurnal ilmiah ini yang dapat dikembangkan. Nah, untuk kedepannya jurnal ilmiah ini apa saja yang dapat dikembangkan. Kemudian ada kesimpulan, yaitu sekumpulan ide-ide pemikiran yang diperoleh dari serangkaian penelitian telah dilakukan. Kemudian ada referensi, yaitu yang menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian ini. Oke. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai latar belakang. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tanaman, tanah, dan juga suhu.
Seperti yang kita ketahui, kelembapan tanah dan suhu ini merupakan parameter bagi pertumbuhan tanaman. Kedua parameter tersebut merupakan bagian dari faktor lingkungan abiotik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Eh, Tanaman dapat tumbuh subur apabila mendapatkan kelembapan tanah dan suhu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tingkat kelembapan tanah yang baik pada tanaman yaitu sekitar 80% untuk menjaga agar tanaman dapat memperoleh nutrisinya dengan baik. Kadar air yang sedikit menandakan bahwa kelembapan tanahnya rendah. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi layu, daun-daunnya dapat berubah warna, dan dapat menyebabkan tanaman tersebut mati. Eh, Selain kelembapan tanah, suhu juga merupakan parameter yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada tanaman tertentu seperti stroberi akan tumbuh secara optimum apabila pada suhu 17-25 derajat Celcius. Jika suhunya melebihi 25 derajat Celcius, maka tanaman tersebut akan terhambat pertumbuhannya, di mana kandungan asam pada stroberi ini dipengaruhi oleh suhu. Jika kita menyimpan stroberi melebihi suhu 25 derajat Celcius, maka kualitasnya akan menurun. Suhu yang tinggi ini dapat menciptakan respirasi dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Namun, dapat juga merugikan tanaman apabila tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu terganggu, seperti daun-daun dan juga bunganya dapat berguguran. Baiklah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan dirancang logika fuzzy untuk sistem pengendalian kelembapan tanah yang memiliki nilai maksimum yaitu 80% dan suhu optimumnya yaitu 25-32 derajat Celcius. Dalam rangka mencapai hasil optimum bagi tanaman, diharapkan penggunaan logika fuzzy ini dalam sistem pengendalian ini dapat mengurangi energi yang terpakai dan juga pemborosan terhadap sumber daya air. Untuk mendeteksi kelembapan tanah, perhatikan gambar berikut. Untuk mendeteksi kelembapan tanah, di sini menggunakan sensor YL69 untuk kelembapan tanahnya, dan untuk suhunya yaitu menggunakan DHT11. Kelembapan tanah dan suhu ini merupakan inputan bagi sistem yang kemudian akan dikirim ke dalam Raspberry Pi sebagai mikrokontroler utama, yang kemudian akan diolah sesuai dengan perancangan fuzzy menurut aturan fuzzy yang dibuat sebelumnya agar mendapatkan output lamanya waktu fan dan pompa ini menyala sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu SOTA. Di sini saya menambahkan SOTA yaitu state of the art, berguna bagi penelitian untuk mengetahui posisi penelitiannya itu terhadap penelitian sebelumnya itu berada di mana. Nah, di sini yang pertama di situ ada George Cokin pada tahun 2017 dengan judul penelitian A Smart IoT Fuzzy Irrigation System. Nah, di sini penelitian ini juga menggunakan Arduino untuk sebagai mikrokontrolernya dan hanya mengendalikan penyiraman tanaman saja. Terus untuk Ahmad Mahdiatul Tajri dengan judul Sistem Kendali Penyiraman Tanaman dan Pencahayaan Tanaman Otomatis pada Smart Greenhouse menggunakan logika fuzzy. Nah, pada penelitian ini tidak menggunakan suhu sebagai parameter dari pertumbuhan tanamannya. Jadi kita bisa mengetahui posisi penelitian kita terhadap penelitian lain itu. Kembali lagi kita masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini adapun tujuan penelitian yaitu pertama, dapat membuat prototipe sistem kendali kelembapan tanah, kelembapan dan suhu pada tanaman. Jadi, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan prototipe ini dan cara memprogram dan menyesuaikan antara inputan yang diperoleh menjadi output yang diinginkan. Kemudian, yang kedua yaitu dapat merancang logika fuzzy tipe Sugeno yang sesuai untuk sistem pengendalian sehingga diperoleh keluaran yang sesuai dengan aturan logika yang telah dibuat sebelumnya.
Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang ketiga mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu pada dasarnya memiliki dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Nah, yang pertama itu secara teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah, memberikan referensi bagi penelitian lain tentang penerapan logika fuzzy ini pada sistem kendali, kelembapan, dan suhu tanaman. Untuk yang praktisnya, atau yang kedua, yaitu diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai macam pihak, terutama bagi para petani, sehingga solusi untuk mengontrol pertumbuhan tanaman dan menghemat energi serta air yang diperlukan dapat terpenuhi. Kemudian materi yang keempat, yaitu solusi yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan pada jurnal ilmiah ini yaitu penggunaan logika fuzzy sebagai pengambilan keputusan yang tepat untuk menentukan lamanya waktu sistem output bekerja, sehingga keluaran yang diharapkan dalam menjaga kelembapan tanah dan suhu tanaman dapat tercapai dari sistem pengendalian yang dibangun. Kemudian untuk yang kelima, yaitu model fuzzy. Seperti yang kita ketahui, model fuzzy mempunyai 3 metode yang sering digunakan, yaitu metode fuzzy Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani. Masing-masing memiliki inferensi sistem dan diversifikasi yang berbeda-beda. Pada penelitian ini digunakan metode Sugeno yang dikenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Ini menggunakan aturan if-then. Berikut tabel dari versifikasi untuk kelembapan tanah, di mana untuk kelembapan tanah dengan status kering yaitu antara 0 sampai 35%, untuk lembab yaitu 25 sampai 80%, dan untuk basah yaitu 70 sampai 100%. Kemudian dibuatkan grafik menjadi seperti ini menggunakan grafik segitiga. Untuk domainnya terdiri dari 3 seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu kering, lembab, dan basah, dengan semestanya yaitu 0 sampai 100. Kemudian ada tabel untuk versifikasi untuk tingkat derajat suhu, di mana suhu untuk statusnya dingin yaitu antara 0 sampai 15 derajat Celcius, sedangkan normal yaitu 12 sampai 30 derajat Celcius, dan untuk yang panas yaitu 31 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian dibuatkan juga grafik segitiganya seperti ini dengan domainnya yaitu antara dingin, normal, dan panas, serta semestanya yaitu 0 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian dibuatkan juga parameter untuk output. Di sini parameter pertama yaitu untuk mati dengan nilai 0, baru parameter kedua yaitu nyalanya cepat apabila mendapatkan outputan 5, dan parameter ketiga yaitu lama, yaitu apabila mendapatkan outputan 10. Ini dalam satuan menit. Kemudian untuk kipas. Nah, untuk parameter pertama di sini apabila nilainya 0 maka mati, sedangkan untuk apabila nilainya mencapai 10 maka dia hidup. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh mengenai rule base. Nah, rule base ini merupakan aturan fuzzy yang dibuat berdasarkan keadaan yang diinginkan menggunakan fungsi if-then. Nah, di sini merupakan aturan fuzzy yang dibuat terdiri dari 9 macam, di mana terbagi menjadi 2 yaitu inputan dan output. Inputannya terdiri dari 2 yaitu kelembapan tanah dan suhu, sedangkan outputnya yaitu pompa air dan fan. Jadi di sini kan rule base kita menggunakan if-then. Contohnya, jika yang pertama if-nya kelembapan tanah kering dan suhunya dingin, maka then-nya yaitu outputnya menyalakan pompa airnya lama dan fan-nya mati. Nah, semisal untuk keadaan yang nomor 7, jika if kelembapan tanah basah dan suhunya itu dingin, maka outputannya atau then-nya yaitu pompa airnya mati dan fan-nya mati. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan aturan fuzzy yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu defusifikasi. Defusifikasi ini yaitu tahapan penegasan input yang diperoleh dari aturan-aturan fuzzy, sedangkan outputnya yaitu bilangan pada domain himpunan fuzzy.
Nah, di sini persamaan yang akan kita gunakan yaitu persamaan COG untuk menentukan hasil akhir dari difusifikasi, yaitu new1 dikalikan output 1 ditambah new2 dikalikan output 2 ditambah new3 dikalikan output 3 dibagi dengan new1 ditambah new2 ditambah new3. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan persamaan ini. Nah, di mana new1 itu merupakan derajat keanggotaan yang akan kita peroleh dari fusifikasi sebelumnya, sedangkan new2 dan new3 itu merupakan derajat keanggotaan juga. Untuk outputnya, output 1, output 2, dan output 3 ini merupakan indeks dari aturan fuzzy atau rule base yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dibagi dengan total dari derajat keanggotaan yang kita peroleh. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu hasil. Nah, hasil di sini yaitu merupakan tahapannya setelah melakukan pengujian pada sistem, maka diperoleh data-data atau informasi sebagai berikut. Nah, data-datanya yaitu seperti ini. Terdiri dari 10 macam pengujian. Nah, di pengujian pertama yaitu dimulai dari jam 11 sampai jam 4.30, di mana setiap pengujiannya dilakukan 30 menit, setelah 30 menit 30 menit. Nah, untuk hasil pengukuran untuk kelembapan tanah, 0 derajat dan suhu 32 derajat, status nyala untuk pompa air yaitu selama 11 menit, sedangkan fan-nya 11,2 menit. Hasil perhitungan logika fuzzy yaitu mendekati tentang pompa air yaitu 10 menit dan fan-nya 10 menit. Kemudian untuk pengujian kedua hingga pengujian ke-10 itu begitu seterusnya untuk menentukan status nyala dari pompa air dan fan dan disesuaikan dengan hasil perhitungan logika fuzzy. Kita lanjut ke materi yang 10, yaitu pembahasan. Nah, di pembahasan ini berdasarkan data hasil penelitian sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi, ya. Nah, tujuannya yaitu dapat menganalisa atau mengulas data-data tersebut dengan memasukkan ke dalam persamaan berikut. Nah, persamaannya seperti ini untuk menentukan tingkat keberhasilan dari logika fuzzy yang kita bangun, yaitu jumlah keberhasilan dibagi dengan total pengujian dikali 100. Di mana pada kelembapan tanah tingkat keberhasilannya yaitu sebesar 90%, di mana tingkat keberhasilan 9 dari 10. Sedangkan untuk suhunya tingkat keberhasilannya itu 70%, yaitu 7 dari 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita dapat menentukan tingkat keberhasilan rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan tingkat keberhasilan kelembapan tanah dan suhu dibagi dengan totalnya, yaitu mendapatkan 80%. Pada materi ke-11 ini, di sini mengenai apa yang saya dapatkan dari pembelajaran jurnal ilmiah ini. Yang dapat saya peroleh dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, cara pembuatan prototipe sistem pengendalian suhu dan kelembapan tanah. Yang kedua yaitu mengenai pengimplementasian logika fuzzy dalam pengambilan keputusan pada suatu sistem. Kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu apa yang dapat kita kembangkan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengembangkan dan menerapkan sistem kendali pada lahan yang lebih luas. Seperti yang kita ketahui, pada jurnal ilmiah ini yang dibangun yaitu prototipe. Alangkah lebih baiknya kita mengembangkannya untuk lahan yang lebih luas seperti pertanian atau perkebunan. Nah, jadi jangkauannya lebih luas. Kita juga bisa mendapatkan atau menerapkan sistem pantau jarak jauh seperti menggunakan sistem IoT atau Node MCU. Jadi semisal kita berada di luar kota, kita dapat tetap memantau tanaman kita. Terus menambahkan sistem peringatan. Jadi semisal kadar energi atau stok air pada tanaman kita berkurang, dapat memberikan pesan kepada kita untuk melakukan pengisian ulang. Selanjutnya yaitu menambahkan parameter pendukung seperti NPK. Kita bisa menambahkan sensor NPK atau sensor warna untuk mengetahui nutrisi pada daun, mengetahui nutrisi pada warna daun. Jadi parameter untuk mengetahui pertumbuhan tanaman itu lebih akurat. Kemudian yang ke-13 yaitu kesimpulan.
Yang pertama, kesimpulannya yaitu tingkat keberhasilan pada penelitian yaitu menggunakan logika fuzzy ini, sistem kendalinya mencapai 80%. Nah, ini dapat dikatakan sebagai akurat sebagai pengendalian yang akurat ya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat keberhasilannya itu ada mengalami kekurangan sedikit pada sensor suhunya, yaitu di mana sensor suhu ini lambat dalam mengirimkan data kepada si Raspberry Pi, sehingga kipas angin atau outputnya yaitu memiliki atau nyalanya menjadi lebih lama. Oke, kemudian yang ke-14 yaitu referensi atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang digunakan di sini ada 10 macam, yaitu seperti ini. Pertama ada Astuti Dewi Puji Rahayu Arifa Iswara 2018 dengan judul Pertumbuhan dan Produksi Stroberi, Pertumbuhan dan Produksi Stroberi, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada penulis jurnal ilmiah yaitu Nasron Suroso Asriani Rahmah Putri dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Surabaya yang telah direview jurnal ilmiahnya. Oke, sekian dari presentasi kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.